Umat Tuhan yang terkasih, Salam. Apa kabarnya hari ini? Kiranya tetap sehat, tetap semangat di tengah situasi saat ini dan tetap bersukacita dalam ibadah keluarga, karena sukacita dari Tuhan akan menyempurnakan sukacita kita. Pada hari Minggu ini kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca 1 Petrus 2 ayat 2 sampai dengan 10 dengan tema bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, pada zaman sekarang ini banyak sekali model bangunan rumah. Tidak hanya unik tetapi juga indah. Memang rumah sebagai tempat untuk berteduh. Tetapi pada zaman sekarang ini, rumah juga menampilkan ekspresi dari penghuninya. Bagaimanapun bentuk bangunan dari rumah itu, yang terpenting adalah kuat, kokoh, dan juga indah. Sehingga dalam menghadapi atau terkena cuaca yang bermacam-macam, maka rumah itu tetap kokoh. Umat Tuhan yang terkasih, hal yang terpenting yang dilakukan ketika membangun rumah seorang tukang adalah meletakkan batu penjuru. Nah, batu penjuru ini menjadi awal daripada fondasi dari rumah itu. Batu penjuru itu yang biasa dijadikan sebagai fondasi dasar dari sebuah bangunan rumah tidak berasal atau tidak menggunakan batu yang mahal atau permata atau intan, melainkan sebaliknya biasanya menggunakan batu kali yang warnanya atau dari segi bentuknya atau dari sisi penampilannya tidak menarik, tetapi kokoh dan kuat. Menarik untuk dicermati bahwa melalui bacaan kita hari ini, Yesus digambarkan sebagai batu penjuru yang terbuang. Yesus tidak digambarkan sebagai batu permata yang mahal. Nah, kenapa demikian? Pada waktu Yesus mati disalibkan, itu bisa diartikan bahwa Yesus terbuang. Pada waktu itu murid-muridnya melarikan diri. Namun, para murid kemudian dapat mengerti, dapat memaknai bahwa ada hal yang indah di balik peristiwa kematian, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, sehingga membuat mereka beramai-ramai memberitakan kabar keselamatan bagi dunia. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus, orang Kristen seharusnya menjadikan batu penjuru, yaitu Yesus Kristus, sebagai pijakan dan juga dasar dari sebuah bangunan hidupnya. Sayangnya, ternyata banyak sekali orang yang justru menjadikan Yesus itu batu sentuhan atau batu sandungan. Itu bagi mereka yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan, sehingga berusaha untuk menyingkirkan Yesus dari kehidupannya. Namun, bagi mereka yang mau menerima dan menjadikan Yesus sebagai batu penjuru, disebut orang-orang pilihan yang memiliki konsekuensi. Orang pilihan yang memiliki konsekuensi yaitu pertama, ada berkat
yang menyertainya. Kehidupannya membawa berkat. Atasnya ada berkat. Dan di sisi lain membawa tanggung jawab dalam hidupnya, yaitu menjadi imamat rajani. Apa itu imamat rajani? Artinya sebuah tanggung jawab dalam melayani Tuhan seturut dengan talenta yang kita miliki untuk menyatakan perbuatan Allah kepada dunia. Kita diumpamakan sebagai batu-batu yang hidup, yang diletakkan untuk membangun bangunan rohani yang layak bagi Tuhan. Untuk itu penting bagi kita untuk selalu mengarahkan hidup kita, memandang atau juga menyerahkan hidup kita kepada batu penjuru itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi dasar dan pijakan dalam hidup kita. Umat Tuhan yang terkasih, melalui bacaan kita saat ini kita diajak untuk merenungkan pertama, bahwa ada maksud Allah di balik setiap peristiwa yang kita alami. Penyaliban dan kebangkitan Yesus menunjukkan itu kepada kita. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa pergumulan yang kita alami ini bersifat sementara atau temporer. Sedangkan Allah dalam karyanya, dalam Yesus Kristus, yang telah memberikan kabar baik itu adalah tetap atau permanen. Ada kuasa kebangkitan dan kehidupan yang baru di setiap pergumulan yang terjadi dalam hidup kita ini. Demikian pula situasi saat ini, di tengah mewabahnya virus corona yang sudah berlangsung dari sejak bulan Desember 2019, bermula dari Tiongkok, demikian kemudian menyebar ke berbagai negara dan terkonfirmasi sejak awal Maret di Indonesia. Ini berlangsung, kita percaya berlangsung sementara saja. Tidak akan selamanya hal ini kita hadapi. Tentu saja kita berharap bahwa ini akan segera berakhir. Yang tetap permanen adalah bahwa ada kasih Allah yang terus menyertai kita. Kasih Allah yang terus dicurahkan bagi kita dan dunia. Damai sejahtera Kristus yang diberikan, dicurahkan bagi kita dan juga dunia. Untuk itu kita harus memastikan bahwa kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Selalu dekat dengannya yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan juga selalu dekat dengannya karena dengan demikian kita menemukan berkat di balik situasi yang sulit saat ini. Yang kedua, dalam hubungan kita dengan Tuhan, dengan batu penjuru, yaitu Kristus, Dia meminta kita untuk taat kepadanya. Dia meminta ketaatan bukan perasaan nyaman atau juga bukan penyataan iman kita, melainkan ketaatan kita. Yesus mengatakan dengan tegas bahwa sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14 ayat 2a. Demikian juga 1 Petrus 2 ayat 9, supaya pekerjaan-pekerjaan besar dari Dia kita beritakan.
Dengan kata lain, kehidupan orang percaya di dunia adalah kesaksian akan iman kita kepada Yesus Kristus. Selama masa pandemi COVID-19 ini, apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan harus mencerminkan iman kita dan menjadi kesaksian cara kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kesaksian kita yang kita beritakan kepada orang banyak, kepada sesama kita. Melakukan pekerjaan besar Allah saat ini berarti kesediaan kita untuk menaati anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Demikian juga anak-anak supaya tekun belajar dari rumah. Itu semua untuk kebaikan kita bersama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melakukan pekerjaan besar yang dapat kita lakukan adalah setidaknya kita menghargai mereka yang menjadi relawan, yang bertugas di posko-posko, yang mengingatkan kepada kita untuk terus menjaga kesehatan kita. Demikian juga menghargai mereka yang menjadi relawan yang bertugas di posko COVID-19 di daerah masing-masing. Serta kita pun bersaksi menyatakan pekerjaan besar Tuhan dalam hidup kita, bahwa kita ini masih bisa bertahan ada dalam penyertaan Tuhan. Itulah yang kita bersaksikan dalam hidup kita. Sekalipun dalam masa sulit, tetapi kita harus terus-menerus taat kepada Tuhan. Harus terus-menerus memuliakan Tuhan melalui keterbatasan hidup kita. Umat Tuhan yang terkasih, harapan kita bersama pada masa pandemi COVID-19 ini, bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti bisa melewati dan menapaki situasi saat ini. Kita bisa bersama Tuhan, kita bisa melewati masa sulit ini. Demikian juga kita menapaki kehidupan yang baru dengan selalu mengingat penyertaan Tuhan. Dan kita jauh lebih lagi dan lebih lagi mengenal Tuhan dalam kuasa dan penyertaan Tuhan yang diberikan bagi kehidupan kita selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.